mengandalkan dosen pengampu kita yang telah mengajar kita konsep Wahdatul Ulum di semester 1, yaitu Bapak Dr. Irwansyah MAG. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep Wahdatul Ulum yang dirumuskan dari buku Bapak Syahrin Harahap. Konsep Wahdatul Ulum ialah berasal dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segala sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang bersifat empiris maupun spiritualis harus dipandang sebagai satu kesatuan yang integral. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipelajari sebagai sarana untuk memahami fenomena dunia, tetapi ilmu pengetahuan juga akan sebagai jalan menuju pemahaman akan kebesaran Tuhan. Dalam paradigma Wahdatul Ulum yang disebutkan oleh buku Pak Syahrin, bahwasannya ilmu tasawuf merupakan bagian dari Islamic Studies, sedangkan sains merupakan bagian dari Islamic Science. Ilmu tasawuf tidak hanya dipahami secara teoris saja, tetapi juga diterapkan dalam pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nilai-nilai tasawuf digunakan sebagai pedoman dalam pendekatan transdisipliner, di mana segala aktivitas pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia yang holistik, yang mampu memadukan keilmuan, spiritualitas, dan pengabdian masyarakat. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang konsep Wahdatul Ulum yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya dan konsep tasawuf sendiri. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan serta jawaban yang mungkin pertanyaan ini sering kali kita pertanyakan mengenai titik temu antara sains dan tasawuf. Daripada berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau yang dikenal dengan UINSU mengaplikasikan paradigma ini melalui kurikulum transdisipliner yang menghubungkan antara ilmu-ilmu keislaman seperti tasawuf, teologi, dan filsafat Islam dengan ilmu-ilmu sains modern seperti fisika, biologi, dan teknologi. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori sains, tapi juga memahaminya sebagai refleksi dari kebesaran Tuhan. Dapat dicontoh dengan seseorang yang sedang sakit. Pasti mereka akan pergi ke dokter, di mana dalam pengobatannya melalui pendekatan ilmiah. Namun dalam proses penyembuhannya mereka harus melibatkan Allah, seperti bertawakal, memohon ampun, berzikir, dan berdoa untuk penyembuhannya. Penerapan prinsip-prinsip tasawuf dalam ilmu pengetahuan modern justru memberikan kemajuan ilmiah daripada menghambatnya. Salah satu contoh adalah krisis moral yang menghambat ilmu pengetahuan modern. Diketahui bahwa salah satu masalah umum yang paling ada dalam ilmu pengetahuan modern yaitu krisis moral yang merugikan umat manusia seperti eksploitasi lingkungan atau masalah pencemaran lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tasawuf, ilmu pengetahuan diarahkan untuk menemukan solusi yang tidak hanya efektif secara teknis, namun juga etis dan berorientasi pada keseimbangan alam dan kesejahteraan lingkungan. Terima kasih. Kesatuan antara tasawuf dan sains menjadi penting dalam konteks dunia modern karena keduanya saling melengkapi dalam memberikan solusi yang utuh bagi permasalahan manusia. Keduanya jika digabungkan dapat menciptakan keseimbangan antara pencapaian duniawi dan kesadaran akan tujuan akhirat. Contohnya, dalam konteks dunia modern sekarang ialah guru yang mengintegrasikan sains dan tasawuf, mengajarkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual, misalnya menjelaskan hukum gravitasi sebagai bukti kekuasaan Allah yang mengatur keseimbangan alam. Yang diperoleh oleh umat Islam ialah menghilangkan dikotomi keilmuan, pemahaman ilmu sains dan tasawuf sebagai satu kesatuan, menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara integratif, di mana nilai-nilai Islam menjadi landasan pengembangan ilmu yang progresif,
relevan, dan aplikatif di kehidupan sehari-hari. Dapat kita simpulkan dari konsep Wahdatul Ulum yang dirumuskan oleh Pak Sarin Harahap mengajarkan kita tentang melihat ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegral. Sains dan tasawuf merupakan satu kesatuan ilmu yang saling melengkapi. Sains mengajarkan kita tentang bagaimana fenomena di dunia, sementara tasawuf mengajarkan kita tentang bagaimana tanda kebesaran Tuhan. Pemandangan dan pemahaman ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang ilmiah saja, tetapi juga memberikan pandangan dan solusi yang etis dan berorientasi pada keseimbangan kehidupan dan alam semesta. Oleh karena itu, khususnya pada kehidupan yang modern pada saat ini, hal ini juga memberikan dan menciptakan keseimbangan antara duniawi dan spiritualitas. Hal ini memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dalam kehidupan yang relevan.